sebenarnya bisnis IG nih, bisa. bisnis tuh nggak masalah sama. Oke. Aku waktu misalnya dia mau jual ikan kayak apa, nggak masalah. Mau jual sambal nggak masalah. Cuman kan di sini jadi permasalahan namanya tuh disamain. Berarti kan ada kesengajaan dong. Kita nggak bisa ngomong mungkin atau kita berduga tak bersalah. Ya udah pasti ada kesengajaan yang nggak tahu. Mungkin dia mau ngelawan aku ngomong sosial media, apalah kekuranganku. Gantian ya gue yang ngomong kayak gitu. Tapi kan dia yang ngomong, coba bongkar apalah aibku. Ya kan? Gue sekarang gue apalah kesalahanku. Coba. Tapi satu lagi, Bel. Tadi kan belum kejawab tuh. Jadi lu pengen nikahnya di umur berapa deh? Terakhir. Ya mungkin 2-3 tahun lagi lah. Berarti 25 lah. Oke lah ya, cewek kan. Iya. Nah nih Mel, gue mau ngelihat nih lu bawa ikan laut pedas. Ikan laut pedas itu berarti ikan laut Pedes. apa aja tuh ikan lautnya? Tuna doang. Tuna doang. Tapi Ada gua cumi lihat ada juga. cumi tuh. Iya, Mel. ada cumi. Cumi itu menu tambahan gitu loh. Allah. Ini yang geprek. Oh ini yang geprek. Ini Ini yang sambal geprek. cabai hijau ya? Ini yang geprek. Enggak juga, Enggak kan ya? ada yang merahnya. Oh, Mungkin oke. merahnya lagi sembunyi kali. Malu kucing. Oke deh. Dan ada level-level pedesnya. Oh ada level pedasnya. Ini Ada dong. ini level apa nih? Yang ini Kalau yang, gua yang kasih aku tau kamera. bawa sekarang ini level pedes Meldi atau pedes manis. Ya kan kalian bisa lihat sendiri. Muka Meldi manis. Oke Gitu. siap. Kalau misalnya kalian yang suka pedes, bisa kalian langsung pilih yang pedes mendesis. Jadi pasti kalian langsung mendesis makannya. Jadi kalau misalnya gue mau order nih, gue order dengan Kalian ikan. udah cobain kemarin kan? Udah dong. Yang Nah, apa tapi pedes apa? itu ikan tuna ya? Iya dong. Ikan tuna tapi ada 3 gitu, tapi beda-beda gitu Mel. Pedasnya kayak meningkat gitu pedasnya. Iya memang. Bener karena, ya? Iya kan emang kan mintanya ini apa yang 3 varian mini 3 kan? varian mini, Jadi benar. emang dikasih rasa. Oh, jadi kalau orang mau pesan nih gimana nih Mel? Langsung aja follow Instagramnya Ikan Laut Pedes. Ikan laut pedas. Dan followersnya Ikan Laut Pedes itu real orang semua, hampir 100.000 orang. Hmm. Ini 93. Begitu banyaknya pecinta pedas di Indonesia ya Mel ya. Tapi itu lama banget ngumpulin followersnya hampir setahun loh. Tapi oke lah, ya kan? Untuk Ya. untuk food gitu loh maksud gua, untuk makanan gitu. Ya alhamdulillah. Pecintanya banyak gitu, Mel. Karena sebenarnya gini, kalau misalnya kita mau mulai usaha itu harus kita, bukan aku mau ngajarin ya. Enggak, bagus. Sebenarnya aku minim banget untuk seorang pengusaha Oke. yang jago nih Mas Inggil gitu kan. Karena aku tuh cuma promosi, santai, Oke. makan gitu-gitu. Cuman ini untuk ikan laut pedes ini, produk ini memang makanan favorit aku. Emang lu suka pedas? Bukan suka pedes. Apa Kalau tuh? pedes mah pasti suka. Mau apapun pedes. Ikan tunanya ini gitu. Oke. Papaku tuh suka banget tuna dan aku tuh jangankan tuna deh. Papaku tuh kalau misalnya aku makan tuh selalu kayak ayam gitu. Yang dadanya aja, yang dagingnya aja. Jadi selalu yang terbaik, yang kualitas yang oke. Kayak misal tuna kan ada macam-macam ini. Orang Tuna, kadang oke. ada yang nggak tahu dikiranya sama kayak tongkol, sama kayak cakalang. Oh ya berarti ini bukan ikan tongkol dong ya, ikan laut pedas Bukan. ini. Bukan, ini tuna. Tuna, oke. Beda. Jadi ya itu yang perlu dipelajari karena kan kayak ayam pun kayak ada ayam kampung, ayam horen, ayam kampus. Kok gitu? beda. Dibayar dong, Bu. Bukan. Ini jadi sama halnya seperti itu. Dan kalau papaku nih kalau ayam dia sukanya yang kampung. Harus aku tuh nggak, anak-anaknya nggak boleh makan yang horon. Kalau misalnya aku oke. makan yang food gitu, dimarahin sama papaku. Nggak boleh kalau nggak sembunyi-sembunyi. Pokoknya harus ayam, sate ayam pun nggak boleh yang ada gaji-gajinya gitu, nggak boleh. Sampai detik ini pun aku tuh nggak suka kalau makannya yang ada gaji-gajinya. Oh. Pentol kasar pun aku nggak suka. Oke. Karena terbiasa dari orang tua, selalu misalnya makan pun ini loh yang paling Yang kualitas paling terbaik. bagus gitu ya. Oke. Meskipun bukan nggak sekaya si skakol mungkin ya nggak sih. Oke. Tapi tetap orang tua gue selalu kasih yang ini yang paling oke buat kamu. Karena ikan juga bagus buat kulit kan? Iya. Ikan laut ini. Makanya aduh muka Meldi ini aduh nggak bopeng ya. Nggak kayak ini, nggak kayak Siapa tuh? ini yang bulan apa iniannya alasnya bulan ya kan, nggak kayak permukaan Dudukan, bulan. permukaan Iya, bulan, bopeng-bopeng bopeng-bopeng. gitu Oke, ya kan. siap. Lah kan gue nggak nyindir siapa-siapa ya. Nah, emang
ya susah sih gitu lah ya kan, namanya juga artis, banyak jadi brand ambassador skincare. Jadi sombong, ini kan lebih banget, untung lagi nggak puasa ya kan. Nah, dan kayak ikan tuna gitu, papaku mungkin kalau orang ibu nih ya udah sih ikan apa aja sama aja mungkin gitu kan. Nah, tapi papaku tuh detail banget tahu. Kalau misalnya mamaku beli cakalang atau apa gitu, ini bukan tuna nih, ini gatel ke lidah, ini amis, ini. Papaku tuh terlalu detail. Kalau tuna ini, dia daging yang lembut, nggak. Kalau misalnya kita pinter ngolahnya, dia nggak jadi amis. Terus abis itu nggak gatel ke lidah. Oh, jadi buat teman-teman kalau yang biasa kan kayak alergi ikan laut kan biasa gatel kan ya Mel ya. Nah, jadi ini mungkin cobain aja dulu ya. Kali aja kalian nggak alergi. Karena gitu mamaku, meskipun anaknya, anaknya tiga-tiganya semua suka ikan, semua. Mamaku tuh nggak bisa makan ikan, kalau makan ikan, alergi, gatel-gatel semua. Nah, tapi makan ikan laut pedas mamaku bisa, karena emang beda. Aku selalu ambil tuna yang kualitasnya oke banget, sampai bisa dikirim ke Singapura. Padahal gue sendiri aja belum pernah ke Singapura. Kalau Malaysia, gue belum ke Malaysia, ikan gue udah sampai ke sana. Iya kan? Nggak suka, aku harus juga ke sono. aduh. Tapi ini tahannya berapa lama nih? Misalnya tadi kan lo bilang sampai Malaysia, udah sampai ke Singapura. Oke lah. Ini berapa lama tahannya? Kalau dicampur kayak gini, terus jadi aku kasih tips nih ya. Ikan laut pedas ini dia bisa tahan lama, bahkan bisa sebulan loh, meskipun tanpa pengawet. Kalau kalian dalam penyajian itu bener dan nggak dicebok-cebok, nggak diaduk-aduk sambelnya. Iya, kalau misalnya kan kadang ada nih orang nih, ya makan nih kita, ngambil lah pakai tangan ke sono, ya, terus ditaruh di kulkas, itu gampang banget basi, pasti. Gampang banget kecut, pasti. Tapi kalau kita penyajiannya benar, misal nih, beli kan kalau misalnya dia dipisah-pisah, bumbunya kalau keluar kota, itu tahan bisa sampai 5-6 hari kan. Nah, terus penyajiannya datang sampai dia langsung aja dibuka, semua langsung dipanasin, dioseng, pakai sampai semua acing. Nah, itu berarti oke banget kan ya. Nah, dipanasin jadi satu, udah deh. Kalau misalnya dimakan, kita ngambil pakai sendok. Terus kalau misalnya ini, ya udah taruh di kulkas, jangan diecek-ecek. Kalau bahasanya mamaku sih gitu, jangan diecek-ecek. Jangan digobok-gobok gitu. Jangan diobok-obok, kayak lagu gue deh, diobok-obok, bikin aku jadi bambok. Ya jadi nggak diobok-obok gitu, jadi itu bisa tahan. Harus dipanasin nggak sih kalau kayak gini nih, Man? Kalau udah bawa kayak gini nggak perlu dipanasin nggak apa-apa. Ya. Kalau yang di Jakarta gitu langsung dimakan lah, apalah enak pakai kerupuk putih. Jadi misalnya kalau teman-teman mau pesannya dari luar kota, ini tahan berapa lama Mel? 5-6 hari. 5-6 hari, bisa. Pokoknya 5-6 hari, oke siap. Gitu. Dan kalau cumi baru di luar kota pun, mau di dalam luar kota pun dia jadi satu. Bumbunya beda kan? Disatuin. Beda, semua tuh ada ininya. Kenapa aku bisa tahu? Karena emang bener-bener ini kesukaan aku gitu loh. Dan ini no MSG, no pengawet. Karena aku pun tiap hari makan. Jadi yang aku pikirkan gini, ketika aku nih ya udah sih aku ambil untung aja, semua aku kasih pengawet biar awet bisa kemana aja. Aku bisa seperti itu. Tapi yang aku pikirin gini, ini kalau misalnya dikonsumsi tiap hari juga kan nggak bisa dong, apalagi kalau misalnya buat anak kecil nggak bisa dong konsumsi tiap hari gitu loh, karena pengawet juga nggak baik buat diri kita, bahan kimia dan aku mikirnya kayak gitu aja sih, takutnya nih aku lupa atau apa, aku juga ikut makan kan, gue juga yang kena, jadi apapun itu sama, kalian makan aku juga ikut makan. Dan sampai detik ini alhamdulillah aku sehat-sehat aja gitu. Jadi emang lu juga ngejaga kesehatan juga dong berarti ya. Iya dong, karena semua itu dilihat dari dari ownernya sih, seperti apa ownernya. Kalian lihat lah, aku makin mulus, dan kalian pasti tahu aku ya nggak jorok gitu ya kan, maksudnya aku selalu jaga kebersihan karena aku tuh paling nggak suka kalau misalnya kotor, nggak suka sama sekali. Gue tahu arah badan nih. Yang penting kita jaga kebersihan, apalagi makanan kan ya. Sebenarnya bisnis tuh nggak masalah sama. Aku misalnya dia mau jual ikan kayak apa, nggak masalah. Mau jual sambal nggak masalah. Cuman kan di sini jadi permasalahan, namanya tuh disamain. Berarti kan ada kesengajaan dong. Kita nggak bisa ngomong mungkin atau kita beraduga tak bersalah. Ya udah pasti ada kesengajaan yang nggak tahu. Mungkin dia mau ngelawan aku ngomong sosial media, apalah kekuranganku. Gantian ya gue yang ngomong kayak gitu. Kan dia yang ngomong, coba bongkar apalah aibku. Ya kan? Gue
kesalahanku. Coba. Karena pertengkaran yang paling barbar banget ya pasti sama tante gue itu udah. Selain itu nggak ada. Dan lu juga sebenarnya nggak terlalu musik juga kan? Maksud gue nggak terlalu ngepedulin juga dia kan? Jadi begini, aku tipe orang yang nggak mau ikut campur, meskipun kayak kemarin kan sempat rame tuh. Sampai kayak ada layar tancap dari Kak Gabe dan lain-lain, aku nggak ada kan di sono. Karena menurut aku belum yang dia menyenggol banget gitu loh. Maksudnya mungkin masih kayak ngasih kisi-kisi doang, kayak mancing-mancing menggini-gini, itu bodo amat, I don't fucking care gitu kan. Tapi kalau udah dia nyentil usaha aku, karena kan di sini bukan usaha aku sendiri gitu loh. Ini usaha Mas Inggil juga gitu loh. Gue gak bisa tinggal diem. Nah kayak sama yang satunya lagi tuh, dia nyenggol pasangan gue. Ya hadapannya sama gue, bukan masalah pasangan gue takut sama lo, bukan. Tapi ini dunia entertain, dan pasangan gue gak suka ke dunia entertain. Mas Inggil diajak syuting di Trans TV, bahkan yang dibayar, dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia emang nggak mau dapat uang dari situ kali, dari entertain. Bukan, dia emang ya kalau misalnya gue harus keluar ke TV pun, ya nggak mau. Kalau misalnya cuma kayak gini, kecuali gue nikahan, kalau misalnya udah terpaksa di wawancara, itu pun terpaksa. Kayak misalnya ngadirin acara Silk World waktu itu kan, ada acara World, dia baru mau, ya karena itu terpaksa, udah di depan mata begini. Tapi kalau misalnya untuk diminta, ini datang, nggak mau dibayar pun nggak mau dia. Mau gue paksa rayu pun, jangankan stasiun TV, ayo Mas, waktu itu berapa kali dia diminta, ayo Mas, ayolah Mas, masa aku mau sama orang lain, nanti kalau aku sama orang lain kamu malah ini, nggak mau katanya. Dia nggak mau. Oh mungkin kalau di stasiun TV nggak mau, tapi kalau di podcast gue mau kali Mele. karena dia tipe orang yang ya udah sih, yang artis kan lu gitu loh. Yang kan? penting gue tetap dukung lu masalahnya ntar kenapa-kenapa gue akan ngomong. Tapi setiap apapun yang terjadi sama aku nih, kayak misal aku dia lah ya bentengnya kasarnya, kan pasang badan pasti gitu. Apa lu kalau misalnya, dan kayak kemana nih yang aku keselin karena kan gini, yang jelek-jelekin Mas Inggil itu kan teman aku, katanya kenal sama aku gitu loh. Maksudnya ruang lingkup aku gitu, bukan yang dari teman-teman, mungkin dari kumpulannya Mas Inggil, circle-nya Mas Inggil yang jelek-jelekin Mas Inggil sendiri, itu mah aku nggak peduli ya kan. Tapi di sini kan dari ruang lingkup aku yang jelek-jelekin dia, jadi kayak aku ngerasa kayak nggak enak aja gitu loh. Ini ya berarti harus tanggung jawab gue dong, kok bisa pasangan gue dijelek-jelekin sama dia gitu loh. Ya gue yang harus maju, apa yang lu tahu gitu loh. Luar biasa. Ya kan, ya sekarang logika kayak gini, misal nih, siapapun gitu loh, kalau misalnya pasangan dijelekin, mau itu benar atau tidak? Bukan, mau itu dia sekuat apapun itu, mau dia setinggi apapun itu, pangkatnya atau apapun itu, pasti akan dilawan gitu loh. Selagi itu benar. Ya, kalau misalnya kayak misal emang itu nggak benar atau memang yang salah pasangannya, mungkin nggak akan bisa bela matian karena tahu pasangan gue salah. Gak enak nih kalau misalnya gue terlalu arogan atau apa, takutnya kita yang malu gitu. Tapi kalau di sini kan posisinya pasangan gue nggak pernah muncul, nggak pernah apapun, nggak pernah musik-musik ini itu, nggak pernah celometan dan lain-lain. Dia lurus aja. Anteng kok anaknya. Tapi IG-nya centang biru. Centang biru ya Bu. Hebat, anteng-anteng tapi centang biru loh. Ganteng dulu. Lah, ini anteng-anteng centang biru. Anjir kata gue. Kita harus tanya dia deh gimana caranya Bu. Nggak bisa digini. Nggak bisa. Kata gue, aduh ya udah sih, tapi ya gitu. Karena dia emang orangnya nggak suka aktif di sosial media, mau dia centang biru pun, kayak mau centang oranye pun, apapun nggak kepake. Paling yang kalau misalnya update nih, ya itu Meldi. Oh, lebih ke elu yang lebih eksis di centang birunya dia ya? Sampai nih ya, yang aku salut sama Mas Inggil nih ya, pas centang biruku hilang, mungkin kan ada rasa orang, ya centang biruku hilang, aku sedih gini nangis itulah ke Mas Inggil. Dan dia orang yang, kalau misalnya orang lain pacar-pacar yang biasa-biasa aja, ya enggak lah, ya sayang lah centang biru gue kalau misalnya lu ini. Tapi kalau Mas Inggil tipe orang yang ya udah, yang ganti aja nama punya aku, kamu pakai punya aku yang centang biru. Emang bisa Mel? Udah centang biru diganti nama? Kayaknya nggak bisa deh. Bisa. Oh gitu. Bisa. Oh dia ngasih akunnya gitu? Iya, cuman kan aku tipe orang yang bukan yang kayak gitu. Aku bilang lagi, aku nggak mau. Aku nggak mau dikasih pun aku nggak mau. Aku mau IG-ku, gitu. Aku mau IG-ku titik, gitu. Dan dia ngebantu ngusahain. Pasti. Dan semoga balik ya. Iya, insya Allah secepatnya gitu. Udah diurus dong?
Pasti udah diurus. Dan itu padahal nggak ada yang bisa untuk banding susah banget. Tapi kemarin terakhir aku bilang, yaudah nih, iniin mas, urusin mas. Karena kan aku tipe orang yang ya agak sedikit keras kepala, sedikit lah gitu ya kan. Gue dulu yang benerin, biar nggak usah otak-atik, nggak usah ikut-ikut. Bila nggak bisa, gue kasihin. Mas nggak bisa mas. Jadi intinya lo nih mau sendiri dulu nih, gerubah-gerubu. Udah ujung-ujung ke dia juga ya kan? Aku pernah nih waktu itu, karena kan sama-sama sibuk kan. Mama sibuk, habis itu aku, yaudah gue nyuci sendiri. Mama mau sendiri. Terjadilah suatu masalah kecil. Nah, ketabrak dan lain-lain. Ujung-ujungnya apa? Enggak tahu, Ma. Aku di sini. Dan dia itu nggak ada rasa kata, makanya lu nggak ada. Oh, nggak gitu. Kamu gimana? Ya udah ya, tunggu ya di sana, aku langsung ke sana. Itu yang aku suka. Bu, nikahin Bu. Jangan lama-lama kan diambil orang rugi loh. Kagak lah. Kalau jodoh itu nggak akan kemana. Kalau jodoh itu nggak akan kemana. Dan pasti kalau misalnya cowok-cowok lain nih, mungkin kasih awal pun lihat IG pasti ada yang aku tanya ya sama istrinya relasinya kan. Kak April, kalau misalnya lihat IG ada nggak nge-like cewek? Banyak kayaknya sih. Banyak. Nah, kalau Mas Inggil ini enggak sama sekali. Dia enggak sama sekali. Nge-like cewek, paling gue doang yang fotonya di-like sama dia. Lu tahu kenapa gue seperti itu? Lu tahu? Kenapa? Alasannya tuh gue gini loh. Mereka itu memberikan rezeki ke gua, masa gua tolak gitu? Gua cuman untuk 2 kali sentuh doang, masa gua pelit kan gitu, Bu? Waduh, untung Mas Inggil gak kayak gitu ya kan? Mas Inggil enggak? Enggak sama syukur sekali. banget. Enggak Bu nikahin bener-bener, Bu. Ya gue yang dinikahin sama dia, gue mah diem aja. Oh iya, bener. Nah, tapi emang bener, dia tuh gak pernah. Tuh Mas. Gak pernah nge-like, tapi aku lagi ntar ujungnya kalau misalnya dia ngajak nikah. Aku masih belum siap, Mas. Emang dari gue yang belum siap, ya kan susah guenya. Lagian juga masih dua-dua, masih panjang banget. Kan gue masih mau loncat-loncat kayak apa kayak, ya kan? Kalau ada suami kan gak enak, kalau misalnya gue udah nikah, pasti gue yang harus gue jaga utama dan nama baik suami gue. Iya, pasti dong. Kalau misalnya gue mau berantem sama siapa, ini suaminya nggak bisa ngedidik, nih gini, beda cerita. Benar, kecuali masih pacaran. Kalau pacaran kita masih diri kita sendiri, iya, masih orang kan, tua, masih kayak orang tua gitu. Tapi kan kalau misalnya orang tua kalau kita ditodong, orang tuanya nggak bisa ngedidik, enggak, karena pasti yang salah anaknya, pasti mungkin anaknya yang karena anaknya juga udah dewasa kan, udah hidup sendiri juga kan. Nah tapi kalau udah nikah beda, tanggung jawabnya laki-laki semua udah. Dan itu apalagi kan di sosial media yang jejak digital nggak akan hilang. Terus gimana harga diri anak gue? Ibu gue udah nikah sama ibu gue, buset, berantem ya kan gak enak ya. Nah kalau misalnya kayak sekarang nih belum nikah, berantem dan lain-lain, nanti kalau misalnya anak gue tanya, "Ma, kok mama udah?" Iya biasa, anak muda dulu, kalau udah nikah kan beda, udah tobat gitu ya kan. Jadi ada alasan gitu, semua tuh ada ininya. Maka dari itu sih yang spesial dari Mas Indi, dan makanya aku balik lagi nih ya, mau dibayar berapapun untuk settingan aku, say no. Oh, intinya kalau masalah untuk settingan, untuk hubungan, lu tetap nggak mau, karena lu menghargain. Mau seganteng apapun cowoknya, gue kagak mau. Usia. Bener. Biasanya kan kalau ganteng nggak apa-apa, lumayan. Nggak mau. Karena lu ngejaga hubungan lu sama Mas Inggi. Karena kan dia aja menjaga banget perasaan aku, kayak nggak nge-like cewek, terus nggak punya temen cewek, nggak punya nongkrong cewek. Ya semua di circle-nya dia ya cowok gitu. 1000 banding 1 itu, Bu. Tapi emang iya gitu. Terus setiap apapun yang aku keluhin, misalnya, "Mas, aku mau ini, Mas, aku mau ini," dia selalu turutin. Meskipun dia nggak langsung ngomong iya gitu, karena kan aku tipe orang yang penagih janji yang paling oke banget deh. Udah kayak ini kan, kayak orang nagih utang gitu kan. Kalau misalnya dia bilang iya gitu, kalau nggak besok harus sekarang gitu. Dan dia tipe orangnya, "Mas, aku ini ya Mas ya, ini ya Mas ya." Dia sambil kejang-kejang dulu gitu kan ya, gitu. Iya mas, dia sambil kejang-kejang dulu, tapi dia pasti iyain. Iya udah deh sih. Enggak, tapi dia nggak ngomong ya udah. Kejang, dia saat kejang-kejang itu deh kayak nggak denger, gitu. Tapi tetap jalan gitu ya. Kalau misalnya jalannya mah dia pasti jalan. Terus? Gitu. Kalau misalnya aku minta sesuatu, sesuatu, kan? Mas aku pengen ini misalnya. Kayak dia pernah, apa sih kataku, lu sosok kejang-kejang gitu loh. Ya nggak, dia nggak bilang iya, nggak bilang apa. Itu besok aku tanyain lagi sampai dia bener-bener mungkin dia pengen lihat aja aku sampai kayak gimana, karena usaha lu pengen seberapa pengen barang itu atau iya. Nah, kalau misalnya aku udah bolak-balik, karena aku jarang banget yang pengen banget tuh jarang.
Paling tiba-tiba cuma datang COD-an dia yang bayar gitu aja sih. Mas, uang cash, aku bilang gitu. Aku kan nggak pegang uang cash gitu. Kalau gue jadi Mas Ingin ya, kalau lu megang handphone sendirian, gue udah curiga pas itu. Besok bakalan banyak paket datang nih. Nah, kalau Mas Inggil sih nggak kayak gitu, untungnya ya. Enggak juga. Luar biasa sekali. Ya udah sih gitu loh. Kalau misalnya dia, yang penting aku jajan seperti apa kan karena dia rajin banget nabung. Kalau aku mah, jangan tanya, uang masuk besoknya bye. Numpang lewat ya Bu. Numpang lewat. Nah kalau dia rajin banget nabung. Bahkan sampai kalau misalnya kayak baju atau apapun itu harus aku yang pilihin beli. Tetap dia yang bayar kan COD. Itu gue selipin dah baju-baju gue atau apa gue selipin. Jadi dia ketawa kan. Tetap ada masuknya. Ada maksud. Jadi kalau misalnya kelihatan banyak pun, ada baju kamu juga. Padahal tetap ya kan banyak kalau punya gue kan ya. Dan itu ya aku kadang kalau misalnya ngeliat cewek-cewek gitu ya bersyukur aja gitu maksudnya. Iya. Ya kalau misalnya aku udah dapet yang nemu yang oke, kenapa aku harus sia-siain gitu? Karena kan orang yang apa ya yang punya kriteria pas gini nggak akan datang 2 kali gitu loh. Dan lu juga berjuang bareng-bareng, bukan satu orang doang yang berjuang ya kan? Bener banget, karena di sini kalau misalnya Mas Inggil aja yang berjuang tanpa aku yang berjuang ya nggak akan bisa gitu. Karena di sini mungkin kadang ada kayak Mas Inggil nggak mood atau apa, aku lah yang karena aku tipe orang yang cerewet dan lain-lain ya jadi mood lagi, yang awalnya ngamuk apapun. Dan Mas Inggil ini nggak bisa, dia nggak pernah ngamuk bentak-bentak nggak pernah. Paling kalau dia ngamuk diem. Setuju. Kalau dia ngamuk diem aja. Kalau misalnya udah mukanya diem, berarti dia ngamuk. Mau gue ngomong apa nggak direspon, berarti dia ngamuk. Tapi benar Bu, kalau laki-laki itu ngamuk, maksudnya nggak suka ya, marah sama pasangannya itu lebih baik diam. Kalau gue pribadi ya, gue ada masalah sama istri gue, tapi kalau gue lihat nih, gue jadi bisa maki dia nanti, ataupun gue bisa emosi lagi, mending gue cabut Bu, keluar rumah, gue ngerokok atau ngopi, udah tenang, baru gue nyamperin dia lagi, gue minta maaf, udah. Nah kalau bedanya kalau Mas Inggil, Mas Inggil gimana tuh? Kalau Mas Inggil bedanya ya, dia ngamuk nih. Ini yang salah siapa dulu nih? Ya gue mesti. Oke. Sebenarnya mesti gue, tetap tapi gue yang benar. Gitu loh. Misalnya contoh aja ya, yang sering terjadi itu. Misal gue pakai baju seksi, set. Oke, siap. Yuk, jarang keluar gitu kan. Set keluar, liatin tukang parkir kan. Ngamuk kan dia? Pasti. Ya udah, sepanjang jalan ini dia diam terus, kayak dia membisu. Itu dah. Nggak, dan kalau misalnya lagi berantem atau apapun itu cekcok atau aku kan kalau aku tipe orang yang bawel nih. Kalau misalnya nggak pas gitu ya, aku beli Gojek gitu, beli es krim atau apa gitu, terus nggak pas rasanya atau apa, kan aku ngamuk nih, ngamuknya ke dia gitu loh. Kok bisa sih? Aku ngamuk gini. Nah terus sampai bertengkar atau apapun itu. Ya udah dia diem aja, dia nggak akan pergi tinggalin aku, kan cuma bilang ya udah sih yang beli lagi, yang ngapain sih mana-mana terus. Sesimpel itu pemikiran. Dan dia nggak ninggalin aku pergi. Ya dia diem, tetep. Tapi pas lu diliatin sama tukang parkir tuh, lu ke mall, lu ngerasa nggak sih dia marah? Ngerasa, gue tahu sebenarnya. Lu peka nggak sih sebenarnya? Itu dulu deh. Cuma ya udah sih, karena kan ya udah sih Mas, sekali-sekali kan belum nikah, nanti kan kalau udah nikah baru deh. Makanya aku tuh ya udah sih ntar aja nikahnya, kan gue masih seksi gitu. Dan aku juga maksudnya semakin kesini jadi kayak ya apa juga sih untungnya buat gue seksi yang terlalu seksi gitu loh. Kalau dulu mungkin aku cuman kayak pakai jaket jeans, dalamnya kemban, terus udah legging deh, jadi perutnya kelihatan ini tuh. Kalau sekarang kayak enak banget tuh orang ngeliat gratisan, kata gue. PSK jadi bayar. Makanya gue bilang tadi Bu, orang ngasih rezeki sama gue cuma 2 kali doang, apa salahnya sih gitu. Jadi kayak ya udah sih. Jadi kalau misalnya aku seksi pun itu kan kalau misalnya lagi di foto doang. Jadi kalau untuk jalan-jalan sehari-hari aku ya biasa aja. Biasa aja, oke. Karena kan cowok gue jangan neko-neko, dan spesialnya dari Mas Inggil nggak ngerokok. Nggak ngerokok, nggak pernah minum. Sebenarnya pasangan tuh cerminan. Oke. Dia nggak ngerokok, nggak minum. Terus dia nggak suka minum kopi tiap pagi. Kan ada nih, kalau cowok ngerokok pasti minum kopi tiap pagi. Hobi dia apa deh Bu? Itu dulu deh, gue tanya. Hobi dia apa kira-kira? Dia atlet bulu tangkis kan. Oh, oke. Atlet bulu tangkis. Mohon maaf ya Mas. Mohon maaf Mas. Oke. Yeah. Selain bulu tangkis? Mencintaiku hobinya. Selalu. Enggak, tapi emang iya gitu loh. Dan yang aku lihat maksudnya
kadang aku dari teman-teman aku nih ya, jadi kita melenceng karena menurut aku itu pembahasannya kurang oke lah yang tadi kan kita bahas yang seru-seru aja sekarang tentang percintaan karena banyak banget permasalahan percintaan. Kayak misalnya kekerasan sama ceweknya mukul gue yang aku pikirin kok bisa ya mukul itu lebih kayak toxic relationship kan? Iya, jatuhnya nih temanya emang toxic banget ya kan. Di pasangan pun juga ada yang seperti itu kayak mukul gitu ya. Di sini aku kayak mikir perasaan kalau misalnya aku sampai karena aku orangnya jahil gitu ya, ada aja yang tanyain. Misalnya aku lagi lihat video dari sosmed gitu, langsung kutanyain ke dia, padahal bukan dia gitu loh. Mas, ini kan dia mukul tahu ke ceweknya, kamu kenapa aku nggak mukul? Padahal kan nggak ada, emang cewek itu suka kayak begitu aja gitu loh, makanya cari gara-gara. Emang lu suka cari masalah ya? Makanya, lu mau drama-drama ya? Ya mas, kenapa sih mas ini kok mukul-mukul? Kenapa kamu kok nggak mukul? Padahal ya udah sih, maksudnya nggak perlu ditanya ya, kata dia. Kamu tanya apa sih? Terusin aja lu semua bawa ini dibawain. Ya udah sih nggak ada, ngapain mau mukul-mukul? Orang kalau kata dia ya, kalau misalnya aku ngeselin banget gitu ya, nih kesalahan dia satu nih. Tapi dia mikir lagi. Banyak hal yang positif dari aku yang nggak bisa dia dapat dari lainnya. Apa itu Mel? Ya nggak tahu, lo tanya aja dia yang ngomongin kayak gitu kan aku selalu kepo kan. Nah ini dari tadi lu ngomong kebaikan dia terus kayaknya dia tuh nggak ada minusnya deh kalau dari lu ngomong tadi. Tapi nih lu berapa lama hubungan sama dia? Hampir 2 tahun. No, pasti lu pernah ngerasain hal yang nggak suka dari dia dong? Apa yang nggak suka dari dia ya? Nggak ada? Suka ngentut sembarangan kali. Oke, itu aja? Iya, itu aja. Karena kan dia kan, kalau aku nih, mau aku kebelet kentut pun kayak gimana ya, mau aku tahan aja. Kecuali kentut gue kagak bersuara, kalau enggak aku nyetel lagu nih yang kenceng nih, biar kagak denger. Nah kalau dia kagak, sabar. Kalau dia kagak, langsung. Wah, kataku, sana lu, kataku, kentut. Nah, jadi kan nggak enak ya, kadang aku kesel, cuman ya udah sih gitu-gitu doang, jadi nggak ada yang kayak gimana-gimana. Nggak ada yang nggak terlalu menyikat hati, nyakiti hati nggak ada ya. Yang aku jalanin sama Mas ini kan komitmennya komitmennya untuk serius gitulah ya. Dan aku tahu keluarganya kenal sama aku, keluarga aku juga kenal sama Mas Inggil gitu. Dan aku lihat dari cara dia memperlakukan keluarga aku, papaku terutama gitu kan. Karena papaku ini orang yang sangat profesional, kalau misalnya enggak ini jelek banget. Dulu aku pas SMA aku udah dilamar sama seseorang yang dia kerja yang udah oke lah mapan gitu. Tapi karena dia cuma ada kesalahan sedikit, yaitu salaman sama papaku cuma begini doang. Jabat tangan, nggak susah banget mau nundukin kepala gitu loh. Terus dia duduk sama papaku mau minta ke aku, terus papaku langsung tolak. Papaku bilang dia masih sekolah SMA dan kamu tahu kan sekolahnya dia di SMA yang favorit lah di Jember, jadi kan dibangga-banggain gitu ya kan, ujung-ujungnya dia artis. Jadi dia fokus sekolah mau kuliah, jadi belum mau nikah. Ditolak mentah-mentah. Tapi dengan Mas Inggil ini beda. Mas Inggil ini tipe orang yang bibit, bebet, bobot. Ya itu pasti. Tapi kalau Mas Inggil ini tipe orang yang kadang ada kok yang ininya bibit-bibitnya jelas juga bagus, tapi etikanya kurang ke orang tua. Ya, karena kan kita menjalani hubungan bukan cuman kita berdua aja. Menyatukan kedua keluarga juga, benar. Kalau misalnya kita cuek-cuekan kayak gitu nggak bisa gitu loh. Mau ikutin gaya-gaya kayak abg-abg zaman sekarang yang cuma mikirnya udah gue aja terus keluarga gue kita nggak bisa seperti itu gitu loh. Iya, kalau udah nikah karena bisa, keluarga Meldi, keluarga Mas Inggil ini sangat-sangat, dan Mas Inggil ini disayang banget sama keluarganya. Maksudnya dalam ya semua sayang sama keluarga, maksudnya anak-anak kesayangan banget. Kalau misalnya nih jam 10 dia belum pulang pasti dicariin. Masih ada, Bu? Masih, padahal dia udah berpenghasilan. Di Jakarta loh, Bu. Iya, tapi ya mungkin orang tuanya sangat sayang banget sama Mas Inggil karena menjaga. Karena Mas Inggil ini ke orang tuanya mengerti kayak gitu ya. Jadi sama kayak aku pun diteleponin itu sama papaku gitu loh, meskipun jauh pun teleponin terus. Karena orang tua ini kan ngelihat tingkah laku anak itu tersebut gimana ke orang tua gitu loh terutama. Jadi kalau misalnya kayak Mas Inggil pasti dicari mana ya, kalau nggak ada gini, pasti telepon. Gitu. Tuh yang nggak bisa. Aku mau dideketin kayak gimana pun, mau dideketin sama siapapun, dan ada beberapa yang deketin dan pun aku mikirnya gini. Kalau misalnya ini aku sama dia, mungkin oke lah sekilas, wah keren ini atau apapun itu. Tapi nggak bisa
aku cuma tipu-tipu untuk hanya dipuji keren dan lain-lain. Oke. Nah, kalau misalnya aku udah dapet yang bisa dipuji keren, wah pacarnya pilot, terus dia mengerti, dia sabar dan dia tahu, bahkan di keadaan kondisi yang terburuk pun dia tahu, dia tetap menerima, itu susah aku dapetin. Gitu. Sangat-sangat susah. Pas operasi hidung aku pernah. Kondisi terburuk Meldi? Kok udah operasi hidung? Jadi, aku itu kan sakit sinusitis. Iya. Mau diangkat lah. Tapi kata mamaku, ya udah deh sekalian aja kali ya kamu mancungnya dikit. Soalnya kan aku pesek banget. Sekalian diangkat sinusitisnya gitu loh. Sekalian dibongkar gitu kan. Sekalian daripada ini ya, dibenerin lah hidungku sekalian kan. Dimancungin. Nah, karena aku bukan perokok dan peminum, jadi aku tuh nggak memar kayak orang-orang itu nggak. Okay. Cuman ya hidungnya kan diperban, nggak mandi, terus rembes dan lain-lain. Dan aku waktu itu LDR karena dia lagi sekolah pilot di Pangkal Pinang kan, cuma video callan. Dan dia tuh ya udah sih, nggak masalah gitu. Nggak ada yang lu jelek banget lu muka lu kayak gini, nggak ada. Nggak ada, dan udah kan, udah kan operasi kan, udah cantik, oke. Nah, karena aku tipe cewek kan pengen tahuan ya kan rasanya. Terus ditawarin tuh dari klinik situ tuh aku, Kak Meldi nggak mau sedot lemak lengan sama brand, oke, let's go, aku bilang gitu ya, let's go. Nah, yang nganterin siapa? Mas Inggil kan. Aku bilang, Mas, aku mau operasi ya Mas ya. Ya udah berapa emang, segini, aku bilang gitu. Oh, ya udah. Dia nggak pernah ngelarang kalau misalnya aku belum pernah sama sekali. Emang Meldi, bentar, soal potong. Emang Meldi pada saat OP itu, bukan OP sih, maksudnya emang lagi sakit kan? Emang kenapa Meldi ngerasa ini nggak sih? Ngerasa kayak ada yang hujat atau apa? Nggak ada kan? Nggak ada, cuman kan setiap wanita kan pasti pengen yang lebih cantik lagi gitu sih. Oh, jadi emang nggak ada rasa sedih karena atau hujatan atau apa nggak ada. Karena oh. memang ya pengen kayak mempercantik diri lah. Mempercantik diri lah, ya kan? Kalau misalnya ada uang, why not? Siap. Habis itu, dan aku, tapi nggak kelihatan kan kalau ini kan? Kayak natural banget. Natural kan? Ya iyalah, kan ini mahal, jadi lubangnya sama, simetris, nggak besar sebelah gitu loh. Lah, kagak, ini kan gue cuma ngomong. Kalau besar sebenarnya berarti murah gitu maksudnya, gimana sih? Nggak tahu, kali nggak diinfus yang seluruh badan, kali cuma yang kita duduk cuma hidungnya doang yang diinfus, kita ngeliatin gini doang. Iya kali, ya kan kita nggak tahu, ya kan? Iya. Bangun-bangun kayak ngefly gitu, kayak nggak tahu nih di mana gitu, kayak lupa. Udah emang nggak berasa juga kan, biusnya berarti jadi badan. memang satu badan full total gitu, jadi kayak nggak sakit sama sekali. Dan hidungnya bolongnya rapi kok, rata sama. Iya, sampai sekarang pun papaku nggak tahu kalau aku operasi. Jangan sampai ngeliat nih, soalnya papaku seneng ngeliat YouTube. Ya nggak masalah, biar aja, gue bilang aja, Pak ini settingan. Settingan ya Om. Oke deh, kita udah ngobrol banyak banget masalah Meldi, terus juga kita dapat juga tadi kayak pengalaman hidup untuk jadi pelajaran buat kita juga. Satu lagi terakhir tadi tentang terus kiat-kiat mempertahankan hubungan, tadi juga Meldi udah ngomong. Thank you banget ya Meldi. Jadi diri sendiri aja lah. Mau jadi itu di pasangan, di pertemanan, di lingkungan sekitar, jadi diri sendiri. Oke. Saatnya gue tutup kamera, jangan lupa saksikan video Kompak selanjutnya. Gue Aldia Cawal, bye.